Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan membaca yang ke-6 sampai dengan 8. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya akan ulangi sekali lagi membaca firman ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya mengajarkan sebuah prinsip kebenaran yang sering terlupakan di tengah dunia yang sibuk mengejar lebih. Satu prinsip yang sering terlupakan di tengah dunia yang sibuk mengejar lebih. Orang-orang di dunia, mungkin termasuk saya dan saudara, selalu mengejar lebih. Kalau bisa lebih banyak dapat, lebih bagus dapat, lebih berkuasa dapat, semua lebih. Dunia mengajarkan bahwa ketika kita memperoleh lebih, segala sesuatu diukur dari seberapa yang kita dapat, apa yang kita dapat, apa benefitnya, apa untungnya, seberapa banyak, seberapa lama, seberapa berkuasa. Prinsip ini justru mengajarkan yang berbeda. Kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita miliki ternyata. Dari prinsip ini. Tetapi seberapa lapang hati kita menerima apa yang Tuhan titipkan hari ini. Jadi bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi memiliki hati yang lapang, menerima apa yang Tuhan titipkan hari ini. Sebenarnya bukan perkara gampang, karena kita sudah terpola dan mungkin natur dosa kita sifatnya serakah, tidak berterima kasih. Kadang kita punya 5, kita pengen punya 6. 6 kita cemburu lihat yang 7. 7 kita cemburu lihat yang ke-8, dan seterusnya. Gak pernah puas. Kita sering melihat apa yang tidak ada pada kita. Tapi firman ini mengajarkan bagaimana kita memiliki kelapangan hati untuk menerima apa yang Tuhan titipkan hari ini. Saudara, firman Tuhan ini dengan tegas mengingatkan bahwa kita datang tanpa membawa apapun. Siapa di antara kita yang datang lahir itu terus kemudian bawa sesuatu, tentengan atau apa? Semua orang lahir telanjang kan? Dan kita pun akan pergi telanjang. Ya memang sayangnya orang Kristen mati dipakein jas, pakein apa ya. Tapi prinsipnya kita nggak bawa apa-apa. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita kembali nggak membawa apa-apa. Tapi kita seringkali menguras pikiran, tenaga kita, waktu kita, fokus kita untuk apa-apa yang kita miliki sesaat ini. Dengan berbagai macam dalih. Saudara, penyertaan Tuhan atau ketika saya dan saudara hidup sebagai orang percaya, bukan itu ukurannya.
Ketika kita berbicara tentang kita datang dan pergi tanpa membawa apapun, ini bukan berarti melemahkan semangat kita. Bukan berarti membebaskan kita dari belenggu keinginan. Bukan berarti kita malas. Tetapi ini lebih kepada apa? Membebaskan saya dan saudara dari belenggu keinginan yang memperbudak kita tanpa ujung. Gak pernah puas. Sebelum kamu punya, kita pengen punya ini. Setelah punya, kita pengen punya yang lain. Semua tidak ada yang puas. Karena keinginan kita tidak ada ujung. Dunia mengajarkan bahwa nilai diri meningkat lewat kepemilikan, prestasi, dan perbandingan. Banyak orang sebetulnya bukan menghargai orangnya, tapi menghargai miliknya. Banyak orang sebenarnya bukan menghargai orangnya, tapi menghargai titelnya. Banyak orang sebenarnya tidak menghargai orangnya, tapi menghargai apa? Jabatannya. Saudara, firman Tuhan menantang pola itu dengan sederhana. Belajarlah merasa cukup. Di sana ada keuntungan besar. Bahkan dalam ayat itu dikaitkan dengan ibadah. Ibadah jika disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Persoalannya banyak orang ibadah bukan disertai rasa cukup, disertai rasa kurang. Sehingga ibadah itu diperalat untuk mendapatkan sesuatu. Dan anehnya gereja pun banyak memfasilitasinya. Ikut Tuhan berkati, berlipat kali ganda. Tuhan tidak mengajarkan itu. Banyak kita yang justru menganut prinsip dunia, bukan prinsip firman. Asal ada makanan, cukuplah. Belajar merasa cukup. Di sana ada keuntungan besar. Termasuk ketika itu menyangkut ibadah kita. Ibadah yang disertai rasa cukup, maka akan meluap ucapan syukurnya. Ibadah yang disertai rasa kurang, maka akan meluap permohonan dan permintaan tuntutannya. Saudara, rasa cukup bukan sikap pasrah atau malas. Bukan. Rasa cukup adalah buah dari mata yang mampu mengenali anugerah Tuhan di tengah hal-hal paling sederhana. Jadi bukan malas, bukan pasrah, tapi justru kemampuan kita mengenali anugerah Tuhan di tengah hal yang paling sederhana sekalipun. Bukan hanya dalam mujizat besar. Hal yang paling sederhana seperti apa? Bisa berhembus napas. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu itu terasa sesak sekali. Waktu apa? Kemudian, wah, bisa lega. Saya baru menyadari, ternyata bernapas bisa lega itu pun patut kita syukuri. Kau sudah bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan napas yang baik. Kenapa kita jarang mensyukurinya? Tubuh yang diberi kesehatan, kekuatan untuk bangun. Kenapa kita tidak mensyukurinya? Ada banyak orang yang tidur gak bisa bangun lagi. Dan kita seringkali menganggap remeh kita bisa bangun. Saudara, sekali waktu saya berkunjung ke rumah sakit, melihat
Ada salah satu orang yang dirawat itu nggak bisa gerak tangannya, tak kena apa begitu. Setelah berapa lama di treatment, ya mungkin dari rumah sakit kan, kemudian jarinya itu bisa begini, cuman begini, tik tik. Wah, sudah senang sekali. Orang di sekeliling itu udah senang sekali. Wah, dia bisa bergerak. Cuman begini, saudara. Tapi kita yang bisa macam-macam jarinya, bisa gerak, bisa mukul-mukul, bisa bertepuk tangan, bisa mau nari-nari. Adakah kita bersyukur? Ada orang untuk bisa nelan saja bersyukur. Tapi kita bukan hanya bisa nelan, bisa makan banyak pun gak bersyukur. Bersyukurlah untuk hal-hal yang sederhana. Bersyukur untuk berkat hari ini. Meski mungkin tidak banyak jika engkau bandingkan dengan orang lain. Banyak kita selalu membandingkan dengan orang lain. Bukan hanya tidak bersyukur, mencela orang lain jadinya. Orang yang tidak pernah bisa melihat bahwa apa yang ada padanya itu hal anugerah yang dititipkan oleh Tuhan, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah mengalami berkat yang sesungguhnya. Hal yang Tuhan lakukan sering tidak dihargai. Saudara, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa saya melihat diri saya sendiri malu di hadapan Tuhan. Ternyata ada banyak hal yang saya bisa syukuri. Saya tidak perlu kecewa, saya tidak perlu marah. Karena ada banyak hal yang kita perlu syukuri, yang bisa saya syukuri. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Saudara, di tengah kegelisahan kita mengejar hal yang besar, Tuhan mengajak kita kembali ke dasar. Apakah kamu sudah bersyukur untuk hal yang aku berikan hari ini? Kalau pagi ini sudah bisa bangun, saya bisa bangun, bersyukurlah. Saudara, saya ketika bangun saya suka begini-begini. Asal tangan saya ini segar, saya senang sekali. Karena kalau pas saya tidak sehat kadang-kadang itu begitu kaku, sakit. Tapi ketika saya, Tuhan terima kasih, enak sekali. Dan saya main gitar bisa dengan lancar, tidak sakit. Sudah di tengah-tengah kita melihat Tuhan ingin kita melihat hal-hal yang sederhana yang setiap hari kita alami. Rasa syukur mengubah sudut pandang kita. Apa yang tampak kecil menjadi berarti. Apa yang tampak biasa menjadi luar biasa. Apa yang tampak kurang berubah menjadi cukup. Apa yang biasa menjadi hal yang sangat luar biasa. Yang kecil tampak berarti. Yang tampak kurang berubah, ya Tuhan terima kasihlah. Sudah cukup. Dan ketika hati saya dan saudara terlatih untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, saudara, kita mulai menemukan damai yang tidak bergantung pada keadaan. Damai yang tidak bergantung pada keadaan. Dan sukacita yang tidak tergantung pada jumlah. Saudara, dalam keadaan itulah kita mulai merasakan kebebasan. Sukacita, syukur, satu kebebasan yang tak lagi dikendalikan oleh kekurangan. Oleh keadaan-keadaan yang mungkin dalam pandangan kita tidak kondusif. Tetapi kita percaya semua kondisi itu kita mengalami kebebasan yang di dalam Tuhan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kekurangan, melainkan kita dipenuhi
oleh Tuhan yang cukup. Saudara, dalam berbagai hal, belajarlah untuk merasa cukup. Melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, cukup. Dia melakukan, memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan banyak hal bagi kami, dan kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku kata di hadapan Tuhan, mulutku penuh dengan pujian Tuhan, pujian syukur di hadapan-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapa, lembutkan hati kami agar peka terhadap setiap kebaikan-Mu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ajari kami untuk merasa cukup, bukan karena keadaan kami sempurna, tetapi karena Engkau hadir dalam setiap bagian hidup kami. Singkapkan keinginan-keinginan yang hanya melelahkan, dan gantikan dengan kedamaian yang datang dari hati yang bersyukur. Tuhan, tolonglah kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang tidak dikuasai oleh apa yang belum kami miliki. Kami seringkali cemburu, kami seringkali iri, kami selalu melihat apa yang tidak ada pada kami. Tolong kami Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang tidak dikuasai oleh apa yang belum kami miliki, tetapi bersuka cita atas apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan.